Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang tahu persis apa yang sedang kamu pikirkan? Bahkan sebelum kamu mengatakannya, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa bukan manusia yang bisa melakukannya, tapi seekor kucing? Ini adalah kisah Nadia, seorang wanita biasa yang mengalami sesuatu yang luar biasa. Awalnya, ia mengira kucingnya hanyalah hewan peliharaan biasa, tapi semakin lama, semakin banyak hal aneh terjadi. Kucing itu selalu datang saat ia butuh teman. Kucing itu tahu di mana barangnya yang hilang. Kucing itu bisa merasakan pikirannya. Dan mungkin bisa mempengaruhinya. Apakah ini kebetulan? Ataukah ini adalah sesuatu yang lebih besar? Tonton kisah ini sampai habis. Dan bersiaplah untuk sebuah cerita yang akan mengubah cara pandangmu tentang kucing. Like video ini jika kamu percaya bahwa hewan memiliki ikatan khusus dengan manusia. Komen pengalaman unikmu dengan hewan peliharaan. Subscribe untuk kisah-kisah inspiratif dan misterius lainnya. Jangan skip, karena kisah ini akan membuatmu berpikir ulang tentang apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh seekor kucing. Malam itu, langit kota diselimuti awan tebal. Cahaya bulan hampir tak terlihat. Seorang wanita bernama Nadia duduk di sofa ruang tamunya, menyesap teh hangat sambil membaca buku. Kesunyian terasa aneh malam itu. Di sudut ruangan, seekor kucing berbulu abu-abu duduk diam, menatap Nadia tanpa berkedip. Si kucing bernama Ombak, seekor kucing yang ia adopsi beberapa bulan lalu. Nadia tidak pernah memperhatikan hal ini sebelumnya. Tapi malam ini terasa berbeda. Ia merasa seperti sedang diawasi. Saat Nadia menoleh ke arah Ombak, mata hijau zamrud kucing itu masih menatapnya dalam. Seolah tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kau menatapku seperti bisa membaca pikiranku. Ombak, gumam Nadia setengah bercanda. Dan saat itu juga, Ombak berkedip pelan, lalu menjong. Seakan menjawabnya, detak jantung Nadia melambat. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Apakah kucingnya bisa memahami pikirannya? Namun, sebelum Nadia bisa berpikir lebih jauh, Ombak melompat ke sofa dan meringkuk di sampingnya. Dengan lembut, ia menggosokkan kepalanya ke tangan Nadia. Seketika, perasaan tenang menyelimuti hati Nadia. Aneh, aku baru saja memikirkan betapa kesepiannya aku malam ini. Dan Ombak langsung datang. Namun, Nadia mengabaikan pikirannya. Mungkin ini hanya kebetulan, pikirnya, tanpa menyadari bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Keesokan harinya, Nadia duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop dengan ekspresi frustasi. Hari itu terasa buruk. Ia baru saja mendapatkan email bahwa proyek kerjanya ditunda dan gajinya akan sedikit terlambat bulan ini. Kenapa harus hari ini? Aku butuh uang untuk bayar listrik, pikir Nadia sambil menghela napas panjang. Tiba-tiba, sebelum ia sempat mengeluh lebih jauh, Ombak melompat ke meja, menatapnya dalam-dalam. Lalu, tanpa peringatan, Ombak menepuk tangan Nadia dengan lembut. Seketika, perasaan frustasi di hati Nadia menghilang. Rasanya seperti Ombak baru saja menyerap emosi buruknya. Tunggu, bagaimana bisa? Apakah Ombak bisa merasakan emosiku? Pikirnya. Ia menguji hal ini lebih jauh. Ia mencoba berpikir tentang sesuatu yang menyenangkan. Misalnya tentang rencana liburannya ke pantai. Dan, tanpa disangka, Ombak tiba-tiba berdiri dan melompat ke jendela. Menghadap keluar seakan mencari sesuatu. Jangan bilang dia tahu aku sedang memikirkan pantai. Perlahan, rasa penasaran berubah menjadi ketakutan. Apakah ini kebetulan? Atau apakah kucingnya benar-benar bisa membaca pikirannya? Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Aku harus menguji ini. Ia duduk di tempat tidurnya, menatap Ombak yang tidur di sudut kamar. Kalau kau bisa membaca pikiranku, Ombak, buktikan. Ia mengulang-ulang kata makanan dalam pikirannya. Tanpa suara, beberapa detik berlalu. Dan tiba-tiba, Ombak terbangun. Ia berjalan ke dapur dan duduk di depan lemari makanan kucingnya, mengeong pelan. Jantung Nadia berdegup kencang. Tidak mungkin. Ia mencoba lagi. Kali ini, ia berpikir tentang bola mainan kucing berwarna merah yang tersimpan di laci. Ombak berjalan ke laci itu dan mulai menggaruknya. Kebetulan ini sudah terlalu sempurna, Nadia gemita. Aku memiliki kucing yang bisa membaca pikiranku. Tapi, apakah ini anugerah atau justru sebuah kutukan? Hari demi hari
berlalu. Nadia mulai menggunakan kemampuan ombak untuk membantunya. Saat ia ingin mencari sesuatu yang hilang, ombak selalu tahu di mana benda itu berada. Ketika ada orang yang datang, ombak sudah bereaksi sebelum bel rumah berbunyi. Saat ia sedang merasa sedih, ombak selalu datang sebelum ia menangis. Tetapi semakin lama, Nadia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Ombak tidak hanya membaca pikirannya. Kucing itu juga mulai mempengaruhi pikirannya. Setiap kali Nadia berpikir negatif, setiap kali ia merasa takut, setiap kali ia mencoba menyingkirkan ombak, pikiran itu tiba-tiba menghilang. Seolah-olah ombak menghapusnya. Apakah ombak benar-benar hanya seekor kucing? Atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Hari-hari berlalu, dan Nadia semakin terobsesi dengan ombak. Ia mulai mengandalkan kucing itu untuk segala hal. Ketika ia bingung mengambil keputusan, ia hanya menatap ombak dan berharap ia menjawab dalam pikirannya. Ketika ia merasa sedih, ombak selalu datang sebelum air matanya jatuh. Tetapi semakin lama, Nadia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Mata ombak tidak secerah dulu. Ombak sering duduk diam di sudut ruangan, menatap kosong keluar jendela. Saat Nadia tersenyum, ombak justru terlihat sedih. Hingga suatu malam, Nadia akhirnya memahami semuanya. Nadia duduk di sofa, menatap ombak yang duduk diam di ambang jendela. "Ada apa denganmu, ombak?" bisiknya. Tetapi ombak tidak merespons. Kucing itu hanya menatap bulan, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Tapi tak bisa. Nadia merasakan sesuatu di dalam hatinya. Kesedihan, kehampaan, bukan perasaannya sendiri, tetapi perasaan ombak. Saat itu, semuanya menjadi jelas. Selama ini, ombak memang bisa membaca pikirannya. Tapi Nadia lupa satu hal. Kucing ini juga punya perasaan. Dan selama ini, ombak sudah menanggung semua perasaan buruknya tanpa bisa menceritakan isi hatinya sendiri. "Aku selalu mengandalkanmu, ombak. Tapi aku tak pernah bertanya bagaimana perasaanmu." Air mata Nadia jatuh. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ombak bukanlah alat untuk membantunya. Ombak adalah makhluk hidup yang memiliki perasaan sendiri. Saat itu, ombak menoleh. Dan untuk pertama kalinya sejak hari pertama mereka bertemu, mata ombak terlihat basah. Seolah-olah kucing itu akhirnya bisa menyampaikan kesedihannya. Nadia terisak dan menarik ombak ke dalam pelukannya. "Maafkan aku, ombak. Aku lupa bahwa kau juga butuh cinta." Dan untuk pertama kalinya, ombak tidak mengeong, hanya diam dalam pelukan Nadia. Tubuhnya gemetar halus, seolah menahan perasaan yang sudah lama dipendam. Keesokan harinya, semuanya berubah. Nadia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan lebih memperhatikan ombak. Ia mulai bermain lebih sering dengannya. Ia tidak lagi mengandalkan ombak untuk setiap keputusan hidupnya. Dan yang paling penting, ia mulai lebih memahami bahwa setiap makhluk hidup juga memiliki perasaan yang perlu dihargai. Dan sejak saat itu, ombak tak lagi terlihat sedih. Ia tetap memiliki kemampuan uniknya. Tapi kali ini, ia tahu bahwa Nadia akhirnya memahami perasaannya juga. Dan malam itu, ombak melompat ke pangkuan Nadia, mengeong pelan, lalu tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kucing yang bisa membaca pikiran itu akhirnya merasa dipahami. Hikmah dari kisah ini, jangan hanya menerima, tapi juga memberi. Hewan juga memiliki perasaan. Mereka bukan hanya pendengar kesedihan kita, tetapi juga butuh perhatian. Hubungan antara manusia dan hewan bukan sekadar ikatan fisik, tetapi juga emosi. Pada akhirnya, Nadia menyadari bahwa kucingnya bukan sekadar hewan biasa. Ombak memang bisa membaca pikirannya, tapi yang lebih penting, kucing itu juga memiliki perasaan yang ingin dipahami. Seberapa sering kita menerima kasih sayang dari hewan peliharaan kita, tapi lupa bahwa mereka juga butuh perhatian yang sama? Seberapa sering kita menjadikan mereka tempat melampiaskan kesedihan, tapi tak pernah bertanya, apakah mereka juga bahagia? Karena bukan hanya manusia yang bisa merasa, tapi setiap makhluk hidup juga memiliki hatinya sendiri. Pos sejenak, efek suara napas pelan. Suara kucing mengeong lembut. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya bahwa hewan memiliki ikatan khusus dengan manusia? Ceritakan pengalaman unikmu dengan hewan peliharaan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kamu peduli dengan hewan dan percaya bahwa mereka juga punya hati. Dan yang lebih penting,
Subscribe sekarang juga. Dengan menekan tombol subscribe, kamu tidak hanya mendukung channel ini, tapi juga memastikan bahwa kamu tidak akan ketinggalan kisah inspiratif, misterius, dan penuh makna lainnya. Jangan lupa, nyalakan lonceng notifikasi, karena di video berikutnya, aku akan membahas lebih banyak cerita yang akan membuatmu berpikir ulang tentang dunia di sekitarmu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.